wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Juliatno dengan NIM 112410 Saya ingin mempresentasikan tentang PKWT untuk UAS mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Saya akan menjelaskan apa itu PKWT dan apa perbedaannya dengan PKWTT. PKWT adalah jenis perjanjian kerja yang memiliki batas waktu. Artinya, hubungan kerja ini itu tidak langsung terus menerus. Terusnya PKWT itu biasanya digunakan untuk pekerjaan yang tidak tetap, karena memang waktu tertentu doang dia, seperti pekerjaan musiman, proyek jangka pendek, atau pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu tertentu. Misalnya penjaga stand event, pekerja proyek, atau petugas kebersihan. Nah, sedangkan PKWTT sebaliknya, PKWTT itu berlangsung tanpa batas waktu karena emang lebih cocok digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan berkelanjutan. Nah, pada PKWTT ini, pekerja biasanya diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapat jaminan sosial serta jenjang karir yang lebih panjang. Nah, perbedaan utamanya itu ada di durasi kerja. Durasi kerja itu dimana PKWT itu terbatas dan PKWTT itu tidak terbatas oleh waktu. Sifat pekerjaannya, dimana PKWT itu hanya untuk pekerja yang tidak tetap. Masa percobaan yang tidak boleh ada dalam PKWT. Nah, masa percobaan ini tuh hanya boleh ada di PKWTT ya teman-teman. Di PKWT itu nggak boleh ada masa percobaan. Dan juga soal hak-hak, di mana pekerja PKWT umumnya mendapat perlindungan yang fasilitas lebih lengkap. Nah, PKWTT ini fasilitasnya itu lebih lengkap dari PKWT. Terusnya kesimpulannya itu PKWT itu hanya boleh digunakan untuk jenis pekerja tertentu dan tidak bisa didapati sembarangan. Kalau digunakan untuk pekerjaan yang tidak seharusnya, maka secara hukum PKWT bisa dianggap tidak sah ya. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu syarat subjektif dan objektif dalam PKWT. Dalam sebuah perjanjian kerja ada dua jenis syarat agar perjanjian dianggap sah, yaitu syarat subjektif dan objektif ya. Syarat subjektif itu adalah syarat yang berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, misalnya pekerja dan pemberi kerjanya. Nah, kedua pihak ini harus memiliki kemampuan hukum, dan artinya mereka itu pertama itu harus sudah 18 tahun, sudah dewasa ya, tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Terusnya yang terakhir, dan sadar atas perjanjian yang mereka tanda tangani. Nah, kalau pekerja atau pengusaha tidak memenuhi syarat ini, maka perjanjiannya bisa saja dibatalkan karena cacat hukum ya. Lalu ada yang kedua adalah syarat objektif, yaitu syarat yang berkelanjutan dengan isi perjanjian kerja itu sendiri. Nah, dalam PKWT itu isi perjanjiannya harus memuat, pertama itu jenis kerjanya bersifat sementara atau sesuai dalam waktu tertentu. Yang kedua itu jangka waktu yang jelas dan tertulis. Yang ketiga itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Ini mungkin emang karena harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bisa saja batal dan berubah menjadi PKWTT atau tidak terbatas waktu, nanti bisa berubah. Baik, di poin ketiga ini saya akan menjelaskan hubungan kerja dan relevansinya dengan PKWT. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 15, hubungan kerja itu adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja dan memiliki 3 unsur utama, yaitu pertama itu adanya pekerjaan, kedua adanya perintah, ketiga itu adanya upah. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Kita bahas pekerjaan. Pekerjaannya itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja dan pemberi kerja.
Nah, misal nih dalam kasus saya kan bekerja di pangkalan gas LPG, maka pekerjaan saya itu adalah melayani pelanggan dan mengatur stok gas LPG. Nah, terus ada poin kedua, yaitu adanya perintah. Artinya, saya bekerja di bawah institusi, instruksi atau arahan dari atasan. Dalam hal ini, saya itu mengikuti instruksi dari pemilik toko. Jadi saya bekerja tidak mau semaunya sendiri, dan melainkan mengikuti aturan kerja, jadwal, dan tugas yang diberikan. Ketiga itu ada upah. Upah yaitu imbalan yang saya terima atas pekerjaan saya tersebut. Upah bisa didapat bentuknya seperti uang, gaji bulanan, atau insentif. Di kasus saya itu upahnya misalnya uang segini per bulan. Nah, terusnya ketiga unsur ini itu menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan kerja yang sah secara hukum. Dan PKWT adalah salah satu bentuk dari hubungan kerja tersebut. Hanya dibatasi oleh waktu tertentu dan hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang memang bersifatnya tidak tetap. Baik, berikut ada contoh PKWT tempat saya pernah bekerja dulu, berisi para pihak yang terkait, terus ada jenis pekerjaannya, durasi, dan job desk, apa yang saya kerjakan selama saya kerja, dan hak kewajiban yang saya dapat. Oke, sekarang saya akan membahas poin analisis praktik PKWT di Indonesia ya. Perjanjian kerja waktu tertentu PKWT pada dasarnya merupakan bentuk hubungan kerja yang bersifat itu sementara, teman-teman, yang hanya boleh digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu. Misalnya pekerjaan musiman, proyek tertentu, atau pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu tertentu. Idealnya itu PKWT itu sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis itu seperti dalam teori dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. PKWT dirancang untuk pertama itu memberi fleksibilitas bagi pengusaha. Berarti sangat menguntungkan pengusaha juga PKWT ini, tetap menjamin perlindungan minimum bagi pekerja, safety, menjalankan hubungan kerja dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Lalu, namun penerapan di lapangan seringkali tidak ideal dan bahkan menyimpang dari etika bisnis. Permasalahan PKWT di lapangan itu banyak pekerja Indonesia yang dipekerjakan secara terus-menerus dengan kontrak PKWT. Nah, ini tuh seperti apa ya? Kayak dia tuh dikontrak 3 bulan, 5 bulan, jadi terus-menerus gitu loh, sampai maksimal kan 5 tahun. Jadinya agak ini juga ya kalau kontrak sampai 5 tahun PKWT. Terus kedua itu mengalami perpanjangan kontrak secara berulang, misalnya setiap 3 bulan, 6 bulan tanpa status kejelasan tetap. Nah, ini juga kalau PKWT itu bisa sampai 5 tahun gak apa-apa sih, tapi kalau lebih dari 5 tahun itu kan melanggar ya. Tidak mendapat hak normatif seperti jaminan kesehatan tidak terpenuhi, cuti tahunan, atau uang pesangon jika kontrak habis. Nah, menurut saya ini banyak PT-PT itu yang tidak memberikan jaminan kesehatan juga kayaknya. Kan padahal itu kewajiban perusahaan ya untuk jaminan kesehatan, cuti tahunan, atau uang pesangon. Keempat itu tidak pernah diberikan kontrak tertulis yang jelas atau bahkan baru mengetahui statusnya setelah kontrak habis. Hal ini menunjukkan bahwa praktik PKWT seringkali digunakan sebagai celah hukum oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban jangka panjang terhadap pekerja. Sistem ini sangat saya suka sih. Tinjauan dari sudut etika dan hukum bisnis, etika bisnis menuntut itu adanya keadilan. Nah, pekerja ini memberikan kontribusi tetap seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan status yang jelas. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena
menurut saya perusahaan itu harus adil, seadil-adilnya bagi pekerja, walaupun pekerja itu PKWT. Transparansi, segala hak kewajiban harus dijelaskan secara terbuka tanpa adanya ditutupi dalam perjanjian. Nah, jadinya itu menurut saya kita itu harus bekerja sesuai kontrak. Transparansi ini sangat perlu di perjanjian. Tanggung jawab, pengusaha harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, termasuk dalam hal kontrak kerja dan jaminan sosial. Nah, jadi itu menurut saya itu jaminan sosial itu seperti misal BPJS kesehatan itu sangat pentingnya bagi pekerja walaupun itu PKWT. Perusahaan itu berhak bertanggung jawab atas jaminan sosial pekerja tersebut. Opini saya itu, menurut saya praktek PKWT di Indonesia itu masih sangat jauh dari ideal. Banyak perusahaan yang memanfaatkan PKWT untuk menghindari kewajiban jangka panjang. Nah, akibatnya pekerja merasa tidak aman juga bekerjanya, karena emang pekerja juga merasa tidak dihargai dan sulit membangun masa depan karena statusnya tidak pasti. Saya harap pemerintah juga memperketat pengawasan dan penerapan hukum terhadap penyalahgunaan PKWT ini, dan perusahaan juga lebih sadar pentingnya menjunjung tinggi etika dalam bisnis, bukan hanya mengejar efisiensi saja. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Itu adalah hasil presentasi saya tentang PKWT. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung pihak-pihak tertentu, dan juga koreksi jika saya ada salah. Terima kasih.